Jadi orang melankolis itu cenderung bersikap murung, muram, pesimis, dan mudah curiga. Ini negatifnya. Audio Jungle. Setidaknya semoga konsep dari Hippocrates ini menyumbang sesuatu untuk memahami diri kita. Baik, yang pertama, ini tipe kepribadian koleris. Orang yang tipenya koleris ini cenderung mudah marah, sukar mengendalikan diri, agresif. Jadi ciri khasnya apa orang koleris itu? Dia tegas, ingin cepat, aktif, kemauannya keras, sangat independen. Kemudian bisa membuat keputusan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Tidak terlalu butuh motivasi, digerakkan, didorong. Tidak, dia mandiri, punya daya memotivasi diri sendiri, independen. Bahkan orang tipe koleris ini yang mampu mempengaruhi lingkungan sekelilingnya. Nah, ini tipe yang pertama. Ya, ada aspek-aspek positifnya, ada negatifnya. Yang positif tadi tegas, mandiri, independen, kemudian mampu mempengaruhi lingkungannya dengan tujuan, gagasan, dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak hati-hati, terlalu dominan, akhirnya jadi agresif, ambisius, bahkan mudah marah karena mungkin lihat yang lain kok lelet sih, kok ndak cak-cek gitu loh inginnya. Ya, ini gaya koleris. Dia ini serba tegas, ingin cepat, aktifnya luar biasa, independen. Mungkin orang-orang koleris ini ndak betah kalau dekat dengan teman-teman yang males, lambat, ndak cepet. Ini gaya koleris. Ya, ini mungkin teman-teman bisa introspeksi. Kalau setuju ya dengan teorinya Hippocrates ini, aku ini tipe yang mana? Jangan-jangan aku ada di koleris ini. Yang kedua, gaya melankolis. Ini kebalikannya koleris. Jadi orang melankolis itu cenderung bersikap murung, muram, pesimis, dan mudah curiga. Ini negatifnya. Tapi ciri yang lain, mungkin yang positif, dia analitis, perhitungan, hati-hati, perfeksionis. Jadi tidak mau ada celahnya, ingin segala sesuatunya berjalan secara perfect, dan sensitif. Sensitif itu apa ya? Yo, kalau hari ini mungkin mudah baper, mudah kesinggung. Nah, ini tipenya orang melankolis. Mungkin ada orang merengut di depannya, mungkin dia merasa, wah, orang ini sedang menghinaku atau sedang melecehkanku. Itu kan baper, sensitif. Ada orang ketawa di depannya, mungkin dia merasa, wah, dia menertawakanku. Itu ilustrasi mudahnya. Jadi melankolis itu negatifnya mungkin dia muram, pesimis, kadang-kadang perfeksionis. Jadi perfeksionis jadinya dia tidak mau kelihatan jelek, dia ingin segalanya perfect, sempurna sesuai yang dia inginkan. Tapi ada bagusnya. Bagusnya itu perhitungan. Perhitungan itu berarti kemampuan analisisnya tinggi. Kemudian dia juga hati-hati, tidak mau sembrono, tidak mau sembarangan. Ini mungkin ada hubungannya dengan perfeksionis tadi. Sampai titik tertentu ini positif, tapi kalau berlebihan, dia jadinya seorang yang melankolis. Mudah murung, mudah pesimis, bahkan mudah menaruh curiga, mikirnya selalu yang buruk-buruk, sehingga susah dia untuk gembira. Ada apa-apa sering dilihat aspek negatifnya. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, nanti saya sakit ini, nanti saya, nah itu
tipe orang melankolis. Agak beda dengan koleris tadi yang agresif, ingin cepat, ingin segera beres. Kalau melankolis ini hati-hati, pelan-pelan. Yang penting perfect, pas. Ada yang ketiga. Kalau yang ketiga ini adalah kepribadian flegmatis. Nah, orang flegmatis ini lamban, negatifnya ya, lamban, pemalas. Tapi ada positifnya. Positifnya apa? Tenang, tidak mudah dipengaruhi, mudah menerima, tidak mudah didistraksi, tidak mudah ditarik orang lain, karena dia sudah merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Nah, itu tipe orang flegmatis. Ya kalau bablas, berlebihan, ya tadi akhirnya jadi lamban dan pemalas. Nah, ini teman-teman yang sering menyebut dirinya kaum rebahan, nah itu ya boleh, wong orang memang butuh istirahat, butuh rebahan. Menunjukkan kita nyaman, bisa menikmati hidup kita. Tapi jangan berlebihan, nanti jadi flegmatis. Akhirnya kalau berlebihan cenderung lamban dan males. Jadi tidak berkembang. Misalnya pandemi ini 2 tahun, punya produktivitas apa sepanjang 2 tahun ini? Tidak punya apa-apa, Pak. Ya pokoknya jalan sajalah, nunggu pandemi selesai. Nah, itu gaya orang-orang flegmatis. Apapun yang terjadi dia tenang, kemudian tidak mudah berubah pendirian, susah diprovokasi, dipengaruhi, tapi dalam pengertian yang berbeda dengan koleris tadi. Kalau koleris karena dia punya target, punya ambisi, sehingga masukan-masukan dari luar tidak terlalu didengarkan. Kalau flegmatis ini, dia orangnya tenang, mantep, nyaman dengan dirinya sendiri, jadi dia tidak butuh lagi masukan dari yang lain. Meskipun negatifnya sering jadi lamban dan males. Nah, ini kepribadian flegmatis. Nah, ada yang keempat. Yang keempat ini kepribadian sanguinis. Nah, ini dekat dengan koleris tapi tidak seagresif itu. Sanguis ini orang yang positifnya adalah dia ceria, periang, optimis, hangat kepribadiannya, lincah, bersemangat. Tapi juga ada negatifnya, yaitu apa? Sering meledak-ledak, heboh, sering terombang-ambing emosinya. Kadang-kadang peristiwa biasa-biasa saja bisa jadi luar biasa karena dibesar-besarkan, atau kesedihan yang biasa bisa jadi hebohnya, seolah-olah kesedihan yang luar biasa. Itu sanguinis. Jadi dia optimis sebenarnya, lincah, penuh semangat, meluap-luap. Tapi kalau tidak hati-hati, jadi meledak-ledak, mudah heboh, mudah wow. Nah, ini berarti nanti dia efeknya mudah dipengaruhi, mudah diprovokasi. Ini bergaul dengan orang sanguinis itu enak biasanya. Hangat, ceria, optimis, karena dia penuh semangat. Tapi ya itu tadi, dia mudah terombang-ambing ke sana kemari. Kepribadiannya kepribadian yang heboh. Nah, ini sanguinis. Baik, ya ini teori saja dari Hippocrates. Ya kalau cocok buat teman-teman ya monggo. Paling tidak hikmahnya dari teori ini kan jadi alat untuk kita mengenali diri. Ya mungkin kategori-kategorinya bagi para ahli psikologi atau ahli biologi, ahli kedokteran hari ini sudah tidak relevan lagi, tapi mungkin secara konseptual bisa kita pakai juga untuk sekedar mengenali diri. Karena kalau dalam filsafat itu kan unsur mengenali diri ini sesuatu yang vital, yang penting.